Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan website Petcare bagi user admin dan customer. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan penggunaan website Petcare bagi customer. Sama seperti sebelumnya, untuk mengakses website Petcare menggunakan localhost, customer harus mengaktifkan Apache dan MySQL melalui XMPP Control Panel terlebih dahulu. Apabila telah selesai diaktifkan, barulah customer dapat mengakses localhost/project_sipetcare/login.php yang nantinya akan menampilkan halaman login. Apabila customer belum memiliki username dan password, maka customer dapat melakukan registrasi akun terlebih dahulu dengan klik button registrasi di bawah button login. Masukkan username Cindy misalnya. Kemudian emailnya cindy@gmail.com. Passwordnya 12345. Apabila telah selesai, klik button daftar. Nah, kemudian apabila customer telah memiliki username dan password, maka masukkan untuk login ke halaman home si Petcare. 567. Klik button login. Setelah customer berhasil melakukan login, maka akan tampil halaman home customer yang pada sidebar terdiri dari menu home, profil, data hewan, jasa penitipan, transaksi, bantuan, serta pengaturan. Pada sisi sebelah kanan, terdapat button logout yang digunakan apabila customer ingin keluar dari sistem si Petcare ini. Kemudian pada tampilan tengah, tertulis selamat datang Cindy Aulia Pratama, Anda login sebagai customer. Kemudian, terdapat juga info mengenai tempat penitipan hewan, kemudian potongan harga atau diskon-diskon yang berlaku, kemudian mengenai si Petcare dan masih banyak lagi. Baiklah, mari kita bahas mengenai menu yang terdapat pada sidebar ini satu persatu. Yang pertama yaitu ada menu profil. Nah, sebelumnya menu profil ini hanya terdiri dari username, email, serta password. Namun, menu profil ini telah saya lengkapi sebelumnya. Apabila belum dilengkapi, maka pada button ini berubah menjadi button simpan. Namun karena saya telah melengkapi profil saya, maka button ini berubah menjadi button edit profil. Kemudian, apabila customer ingin melakukan edit profil setelah melengkapi profilnya, maka klik button edit profil. Nah, sini akan berubah buttonnya menjadi button simpan. Kemudian kita lakukan perubahan data, misalnya nama lengkapnya Cindy saja misalnya. Kemudian nomor HP-nya diganti 0895 36 8510 388. Nah, kemudian alamatnya Muara Bullian PTN 2. Apabila telah selesai melakukan perubahan data, klik button simpan. Data berhasil diubah. Nah, kemudian selanjutnya ada menu data hewan. Pada menu data hewan ini kita dapat memilih atau melihat data hewan peliharaan milik kita. Seperti di sini data hewannya ada dua, yaitu Bonnie dan Boy dengan usia 9 dan 14 bulan. Kemudian pada kolom action terdapat pilihan hapus atau edit data. Apabila customer ingin menambahkan data hewan peliharaan miliknya, maka klik button tambah hewan di pojok kanan. Masukkan nama hewan, misalnya Nono. Jenis hewan kucing ras, misalnya kucing ras Persia. Umurnya 20 bulan. Deskripsi gendut dan bulunya tebal. Kemudian kita pilih gambarnya atau foto dari hewan peliharaan kita. Klik choose file itu. Kemudian masukkan gambarnya misalnya. Nah, setelah selesai menambahkan data hewan peliharaan dari customer, klik button simpan. Data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, di sini ada menjadi 3 datanya, ada Bonnie, ada Boy, dan terakhir ada Nono. Nah, apabila customer ingin melakukan perubahan data pada salah satu hewan atau ketiga-tiganya, klik edit. Nah, sini misalnya ganti namanya jadi Nono
cat. Kemudian usianya 21. Nah, atau mau mengganti fotonya juga bisa. Tinggal klik choose file dan pilih foto yang terbaru. Setelah itu klik button simpan. Data berhasil diubah. Nah, namanya berubah menjadi nonocat, umurnya 21 bulan. Kemudian apabila ingin menghapus data, klik hapus. Klik button hapus di sini. Nah, kemudian akan muncul pemberitahuan atau notifikasi. Apakah Anda yakin untuk menghapus data? Jika yakin, klik cancel. Jika tidak yakin, klik cancel. Dan jika yakin, klik OK. Nah, di sini saya ingin menghapus data dari Nono tadi, maka akan saya klik OK. Kemudian muncul pemberitahuan bahwa data berhasil dihapus. Nah, jadi di sini datanya tinggal 2, tinggal Bonnie dan Boy. Selanjutnya yaitu menu jasa penitipan. Nah, di sini di menu jasa penitipan ini akan muncul toko atau tempat penitipan hewan yang telah tergabung ke dalam website Petcare ini. Nah, apabila customer ingin melihat deskripsi lebih lengkap mengenai tempat penitipan hewan tersebut, tinggal klik pada bagian nama tempat penitipan hewan. Nah, di sini akan muncul deskripsi toko, alamat toko, kontak, ataupun fasilitas yang disediakan oleh toko tersebut atau tempat penitipan tersebut. Kemudian apabila customer ingin menitipkan hewannya, maka klik button titipkan hewan. Nah, di sini pilih hewan yang akan dititipkan, misalnya Boy. Pilih tokonya ada Berkah Petcare and Pet Shop, alamatnya Jalan Jenderal Sudirman, catatan beri makan 3 kali. Layanan yang akan dipilih misalnya suntik vitamin. Biayanya suntik vitamin itu 100 per hari. Lama penitipan misalnya 2 hari. Nah, jadi total yang dibayarkan adalah 200.000. Kemudian diminta untuk memilih metode pembayaran, mau langsung ataupun transfer. Misalnya saya pilih langsung saja, misalnya lama penitipannya ganti jadi 1 hari. Kemudian klik button kirim. Kemudian data penitipan ditambahkan. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita mau lagi nih, misalnya satu lagi untuk yang metode pembayaran transfer, misalnya Bonnie ya. Pilih tokonya sama toko Berkah Petcare biar enak nanti. Kemudian jalannya tetap Jalan Jenderal Sudirman. Catatan sediakan minum yang banyak misalnya ya. Layanannya haircut. Nah, haircut itu per tarifnya 70.000, misalnya kita lama penitipannya 1 hari aja kalau selama. Pilih metode pembayaran transfer misalnya. Klik button kirim. Nah, data penitipan ditambahkan. Setelah selesai melakukan form reservasi, kita beralih ke menu transaksi untuk melihat riwayat transaksi kita. Nah, di sini ada riwayat transaksi yang sudah pernah dilakukan oleh customer. Misalnya, di sini ada sebelumnya pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2020 pada jam 14.48 ada melakukan transaksi penitipan hewan dengan status lunas dan actionnya terima kasih, yang berarti data ini telah dikonfirmasi oleh admin. Nah, apabila masih ada tulisan bayar pada action ataupun silakan bayar ke toko, berarti ini belum dikonfirmasi oleh admin. Nah, di sini belum bayar. Apabila kita melakukan metode pembayaran melalui transfer, maka di action ini akan ada tulisan bayar. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan struk atau bukti pembayaran. Misalnya kita masukkan choose file. Nah, masukkan struk pembayaran yang telah kita foto atau kita melalui m-banking kita screenshot ya. Nah, di sini klik button kirim. Pembayaran akan diproses oleh admin. Nah, jadi kita akan menunggu konfirmasi dari admin nantinya. Nah, apabila pembayaran dilakukan secara langsung, maka pada action ini akan tertulis silahkan bayar ke toko, yang nantinya akan dikonfirmasi oleh admin saat customer membayarkannya. Kemudian pada menu bantuan, di sini customer dapat menyampaikan keluh kesah atau tanggapan yang dialami selama melakukan proses penitipan hewan. Customer dapat memilih toko yang ingin
disampaikan keluh kesahnya atau masalah-masalah yang dialami, misalnya pada toko Berkah Pet Care, klik tokonya, kemudian sampaikan keluh kesahnya melalui fitur chatbot ini. Sebelumnya saya sudah ada melakukan bantuan atau mengirimkan pesan kepada admin dari toko Berkah itu, kemudian tuliskan pesannya, misalnya tolong konfirmasi pembayaran. Nah, setelah itu klik button kirim. Nah, sini nanti akan muncul notifnya pada admin dari toko Berkah Pet Care tersebut. Kemudian pada menu pengaturan, di sini customer dapat melakukan edit password atau merubah password dari yang lama ke yang baru. Misalnya masuk ke emailnya apa ya, saya lupa. Cindy Pratama kalau nggak salah. Cindy Pratama, password lamanya 1234578, kemudian password barunya 12345. 12345. Tabel user Cindy Aulia Pratama, emailnya apa ya? Cindy Aulia Pratama emailnya. Nah, apabila customer ingin melihat sandi atau memastikannya, klik show password. Nah, sini kan, pastikan sudah benar, dan setelah itu klik button ubah sandi. Nah, maka akan muncul password berhasil diubah. Nah, apabila customer telah selesai melakukan yang dia butuhkan pada web si Pet Care ini, maka jika customer ingin keluar dari web si Pet Care, maka klik button logout. Nah, maka Anda berhasil keluar. Nah, maka akan muncul halaman login seperti di awal tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan web si Pet Care bagi user admin. Nah, sama seperti sebelumnya, user admin harus mengaktifkan MySQL beserta Apache menggunakan XMPP Control Panel. Setelah itu barulah mengakses localhost/project_sipetcare/login.php. Kemudian untuk username dan password telah dibuatkan oleh superadmin sehingga admin dapat melihat username dan password pada database si Pet Care pada tabel user. Di sini saya akan menggunakan username Cindy Aul beserta passwordnya yang telah tertera. Masukkan username-nya, kemudian masukkan password dan klik button login. Di sini telah berhasil masuk ke halaman home dari admin. Kemudian menunya terdiri dari profil saya, profil toko, fasilitas toko, hewan titipan, bantuan customer, serta pengaturan. Nah, langsung saja kita ke menu profil saya. Sebelumnya, pada menu profil saya ini hanya terdiri dari username, email, serta password. Namun, saya telah melengkapi profil atau data diri terlebih dahulu, sehingga saya dapat mengedit atau mengklik button edit profil. Apabila ingin melakukan perubahan data, maka dapat melakukan klik button edit profil ya. Kemudian misalnya ganti alamatnya, jadi Batangkari, Muara Bulian. Apabila telah selesai melakukan penyimpanan atau perubahan data, klik button simpan. Maka akan muncul pemberitahuan bahwa data berhasil diubah. Selanjutnya ada menu profil toko. Nah, pada menu profil toko ini juga sama, telah saya lengkapi datanya. Nama pemilik adalah Cindy Aulia dengan nama toko Berkah Pet Care and Pet Shop. Kemudian apabila ingin melakukan perubahan, klik button edit profil. Nah, di sini misalnya deskripsinya saya ganti. Buka dari hari Senin sampai jam 17.00. Klik button simpan. Apabila telah selesai, data toko berhasil diubah. Selanjutnya pada menu fasilitas toko, di sini toko Berkah Pet Care and Shop terdiri dari 3 fasilitas, yaitu grooming, suntik vitamin, dan haircut dengan harganya 50.000, 100, dan 70.000. Apabila ingin menambah fasilitas, maka klik button fasilitas. Tambahkan nama fasilitas, misalnya paket 1,
Kemudian biaya per harinya adalah 100.000. Keterangannya berisikan suntik vitamin plus makan 3 kali sehari plus grooming misalnya. Nah, klik button kirim. Data fasilitas ditambahkan. Nah, jadi fasilitas milik toko berkapet Keren Shop itu terdiri dari grooming, suntik vitamin, haircut, and paket 1. Kemudian pada action terdiri dari edit dan hapus data. Apabila admin ingin merubah data, misalnya pada paket 1, klik button edit. Nah, misalnya ganti biayanya menjadi 150 misalnya. Nah, klik button simpan. Data berhasil diupdate. Kemudian apabila ingin menghapus data, maka klik button hapus. Nah, data berhasil dihapus. Jadi, setelah penghapusan tadi, maka fasilitas toko berkapet RN Pet Shop itu ada 3, yaitu grooming, suntik vitamin, dan haircut. Kemudian, pada menu hewan titipan, ini berisikan daftar hewan titipan yang pernah dititipkan pada tempat penitipan hewan peliharaan Anda, serta daftar atau riwayat transaksi yang pernah dilakukan. Nah, di sini masih ada status menunggu untuk dilihat, cek bukti, serta untuk dikonfirmasi pembayarannya. Nah, untuk yang ini berarti pembayaran secara langsung melalui toko atau pembayaran di toko, dan pembayarannya statusnya belum dibayarkan. Untuk yang pembayaran secara langsung, apabila sang customer telah melakukan pembayaran, maka klik bayar. Nah, di sini dimasukkan total yang dibayarkan adalah misalnya 100. Nah, uang yang dibayarkan ya misalnya dia memberikan uangnya 100. Kembaliannya 0. Klik button kirim. Pembayaran berhasil. Maka statusnya sudah lunas dan admin dapat mencetak struk pembayaran. Nah, ini adalah tampilan dari dari cetak struk pembayaran ya. Nah, ini bisa langsung terhubung ke printer yang tersedia pada tempat penitipan hewan. Ini tampilan struknya. Nama email, kemudian alamat customer, dan nomor handphone customer. Seperti ini tampilan dari cetak struk. Kemudian apabila yang melakukan pembayaran secara transfer, nah ini seperti ini tampilannya di admin. Kemudian dia mengirimkan bukti pembayaran, maka admin dapat mengecek bukti pembayaran tersebut dengan klik cek bukti. Nah, ini. Apakah jika bukti pembayaran tersebut telah benar dan telah sesuai dengan data, maka admin dapat mengkonfirmasi pembayaran. Konfirmasi. Nah, berhasil dikonfirmasi. Nah, maka status pembayaran berganti menjadi lunas dan admin dapat mencetak slip pembayaran tersebut. Lanjutnya, ada menu bantuan customer. Nah, pada menu bantuan customer ini, tanggapan atau keluhan dari customer akan masuk ke menu ini. Misalnya, selamat siang, saya ingin menanyakan atau tolong konfirmasi. Nah, apabila admin ingin membalas chat tersebut, maka klik button balas. Nah, di sini kan ada tuh tampilan chat dari customer sebelumnya yang menanggapi keluhannya. Maka admin dapat membalas secara langsung misalnya, baik, akan segera saya cek pembayaran Anda. Nah, apabila telah selesai, klik button kirim. Nah, seperti ini tampilan dari fitur atau menu bantuan customer. Kemudian yang terakhir ada menu pengaturan. Di sini admin dapat merubah password saat login nanti. Nah, dengan menggunakan menu pengaturan. Kemudian apabila ingin keluar dari sistem, maka klik button logout. Nah, maka Anda berhasil keluar. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai video tutorial tentang penggunaan website Petcare ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menjelaskan penggunaan website Petcare. Apabila kurang jelas, dapat bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.